Pemirsa, 1 tahun sudah Ikram Malan Sangaji dan Ahlan Jumadil Malan memimpin Kabupaten Halmahera Tengah. Berbagai program pembangunan dijalankan sejalan dengan Asta-Cita Presiden Republik Indonesia. Mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan. Pada dialog kali ini kita akan melihat lebih dekat capaian dan juga tantangan serta arah pembangunan Halmahera Tengah ke depan. Dan saat ini pemirsa sudah bersama kami Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah. Sudah ada Bapak Ikram Malan Sangaji dan juga Bapak Ahlan Jumadil Malan. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Selamat siang Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio Ring 1 Garuda Medan Merdeka Garuda TV. Saya mau ke Pak Bupati dulu Pak, 1 tahun pemerintahan IMS Adil seperti itu. Mungkin bisa dibagikan kepada kami Pak, apa saja capaian yang paling signifikan yang sudah berhasil dicapai Pak? Setahun ini kami melaksanakan semua kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Yaitu yang dituangkan di dalam APBD. APBD yang kita lakukan di tahun 2025 sebelumnya memang disusun oleh PJ Bupati sebelumnya. Dan saya bersama Pak Wakil pada saat retret di Magelang, kami melakukan Zoom meeting untuk melakukan penyesuaian. Salah satu penyesuaian yang kita inginkan saat itu dan kita sepakati bersama DPRD adalah insentif bagi masyarakat. Karena menurut saya ada pembangunan fisik dari APBD kita 2025 dan nanti 2026 belanja modal itu 65% dari belanja lainnya. Tetapi dalam belanja modal tentunya harus ada pembangunan sosial, pembangunan manusia yang harus kita targetkan di dalam capaian anggaran. Nah, dari pembangunan manusia tentunya kita ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia kita, IPM kita baru di angka 71,96%. Nah, menurut saya ini harus ditingkatkan. Nah, bagaimana untuk meningkatkannya? Tentu sektor bidang pendidikan, kesehatan ini harus kita kuatkan. Nah, jadi prioritas kita adalah di pendidikan dan kesehatan. Tentunya untuk mencapai pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, masyarakat harus butuh makan. Mereka punya pekerjaan, tetapi namanya pekerjaan yang petani, kemudian pekebun, nelayan. Ini adalah pekerjaan yang hilirnya adalah panen ya. Nah, sebelum panen itu harus menyangga kehidupannya. Banyak keluarga yang harus kita sanggah di sana kehidupannya, jadi kehidupan sosialnya. Bagaimana untuk mentargetkan pendidikan yang terbaik? Tentunya kita harus berikan penanganan kepada insentif kepada masyarakat agar orang mau sekolah, orang punya keinginan untuk sekolah, tapi bagaimana faktor pembiayaannya? Orang harus sehat, tapi untuk sehat bagaimana pembiayaannya? Nah, semua itu kita gratiskan. Nah, untuk bidang pendidikan ini adalah prioritas kita. Pak Presiden itu sudah asta-citanya salah satunya sekolah rakyat. Nah, program dari pemerintah program pusat. dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan di kabupaten? Saya menggratiskan seluruh biaya pendidikan. Memang sudah ada regulasi yang harus tapi dari PAUD sampai dengan beasiswa S3 semua, baik reguler untuk beasiswa reguler maupun untuk ASN, wajib untuk sekolah, untuk kuliah, dan itu semuanya dibiayai oleh pemerintah. Wow, berarti memang program-program dan juga kerja-kerja dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan IMS Adil ini menyasar masyarakat secara langsung ya Pak, program-program populis yang direalisasikan seperti itu ya Pak. Jadi 2025 26 miliar untuk pendidikan, untuk beasiswa, khusus ya? Untuk beasiswa. Jadi kalau dari PAUD sampai SMK, SMA SMK itu adalah 4 seragam gratis, sepatu semuanya lengkap. Tidak hanya biaya pendidikannya, tapi dari peralatan sekolahnya juga Pak digratiskan. Smart School juga kita lakukan pendekatan, dan saya lagi membangun
sekolah terpadu. Memang insya Allah tahun 2026 kemarin sudah kita koordinasi dengan Pak Menteri Sosial, beliau mengarahkan untuk percepat pembangunan sekolah rakyat. Nah, saya juga akan menopang dengan ada sekolah Garuda ya, tapi kami buat di sana adalah sekolah terpadu, yaitu nanti boarding school. Konsepnya mirip begitu Mirip ya Pak, seperti itu. dengan sekolah Ya. Garuda dan sekolah Ya. rakyat seperti itu ya Pak. Kita sudah berbicara di bidang pendidikan. Kalau di bidang kesehatan sendiri Pak Wakil Bupati? Iya, jadi kesehatan kita sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi juga gratis. Jadi gratis itu mulai dari pelayanan dasar ya, mulai dari puskesmas sampai ke rujukan. Jadi di Halmahera Tengah itu selain kesehatan gratis yang untuk pelayanan, juga yang saya sampaikan, rujukan itu pemerintah daerah telah menganggarkan sejumlah anggaran untuk membiayai jika itu tidak tercover di BPJS. Jadi termasuk di dalamnya adalah pembiayaan untuk membantu keluarga pasien yang mendampingi pasien ke rumah sakit rujukan kita, misalnya di Ternate atau di Jakarta atau di mana, itu dibantu. Oke, berarti semua program-program yang sudah direalisasikan ini bagian dari program eksekusi tercepat dan terbaik ya iya. Pak, Cepat dan dari terbaik. MS Adil ini ya Pak. Jadi memang janji kami di saat kampanye, kami kategorikan di visi misi itu namanya program cepat terbaik itu. Jadi mulai dari memberikan insentif untuk ibu hamil, ibu menyusui sejumlah 1 juta per bulan. Jadi itu jalannya 15 bulan. Karena 9 bulan hamil, 6 bulan menyusui. Oke. Kemudian tadi pendidikan gratis, bahkan insentif-insentif, sejumlah insentif. Mulai dari kakak tunggal, janda, lansia, disabilitas dan yatim piatu. Itu setiap kelompok bulan. rentan ya Pak? Ya, kelompok rentan. Kami ingin menghadirkan negara di di tengah-tengah masyarakat Halmahera Tengah terkait dengan keadilan dan kesejahteraan sosial itu. Oke, pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Halmahera Tengah ya Pak. Dan saya juga dengar dari informasinya, dari hasil program-program ini khususnya di bidang kesehatan, angka stunting juga menurun ya Pak? Menurun jauh. Nah, jadi gini, salah satu program yang paling saya senang adalah memberikan insentif 1 juta per bulan selama 15 bulan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Syaratnya tidak boleh dalam 1 minggu tidak lakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu. Ada syaratnya juga Ada ya syaratnya. untuk mengecek kesehatannya Pak? Kalau dia misalnya 2 kali tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu, insentifnya kita cabut. Dia tidak boleh beli beras, apalagi beli rokok buat suaminya. Yang bisa beli sampo, lipstik, semua untuk kesehatan diri dan kesehatan jiwa. Jadi kenapa orang stunting bukan hanya karena masalah asupan gizi, tetapi psikologi seorang ibu itu juga berpengaruh. Walaupun dia konsumsinya baik semuanya, tapi psikologinya nggak benar, itu juga nggak bagus. Maka diberikan insentif 1 juta per bulan untuk menyenangkan psikologinya dia. Mbak bayangkan kalau dia lagi punya anak 1, anaknya lagi digendong, anaknya masih kecilnya rewel, dia bisa emosi. Baby blues begitu Baby ya Pak blues. istilahnya. Hanya karena anaknya minta duit untuk beli apalah kayak gitu. Dia nggak punya duit, nah uang itu bisa dipakai untuk ini. Iya, berarti pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak hanya memperhatikan kesehatannya saja secara fisik, namun juga secara psikologis juga diperhatikan ya Pak. Salah satunya pemberian insentif itu ya Pak. Memang itu salah satunya ya secara. Tapi ada juga pengukuran dengan sanitasi rumah. Seperti toilet, drainase instalasi air bersih juga. Makanya saya lebih banyak membangun rumah layak huni sama rehab rumah. Ini juga bagian dari program MS Adil juga Pak ya. Untuk salah satunya ya kami ingin masyarakat begitu sakit, selain di rumah sakit dia atau lansia dia hidup di rumah yang layak huni.
Apalagi kalau dia meninggal di rumah yang tidak layak huni, dari rumah sakit dibawa pulang ke rumah tidak layak, sangat berdosa seorang pemimpin di situ. Oke, nah menarik ini Pak terkait dengan program layak huni ya Pak. Mungkin bisa jelaskan terkait program ini dan sejauh ini selama 1 tahun kepemimpinan IMS Adil ini sudah berapa banyak nih kira-kira rumah yang sudah dibangun Pak? Kumulatifnya kalau sampai dengan 2025 itu udah 3.481 unit, termasuk rehab. Kami punya program ada rehab juga. Tapi yang paling banyak adalah pembangunan baru. Udah pasti masyarakat tidak mungkin bisa membangun lagi, makanya kita bangun. Tapi ada kriterianya. Kriteria yang pertama terutama janda, kemudian lansia, dan keluarga yang di dalam rumah itu ada beberapa kakak. Nah itu kita urai dengan cara membangun rumah layak huni. Tapi yang lebih banyak rumahnya yang tidak layak huni dibongkar dan dibangun baru. Oke. Luar biasa ya, berarti memang pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tapi sampai di kebutuhan sandang papannya juga diperhatikan ya Pak. Ya si penerima rumah layak huni itu kan kalau dia janda kan dia dapat insentif per bulan 500.000. Anaknya itu dapat 500.000 per bulan karena anak yatim. Nah kalau orang tuanya di atas usia 60 tahun dapat 500.000. Di 2025 masih 400 ya. 2026 500.000. Nah rumah yang dibangun itu menggunakan kapasitas listrik 900 Watt kWh. Itu diberikan token listrik 100.000 per bulan. Dari Pemkab juga? Dari Pemkab juga. Jadi mulai dari lahir sampai dia sekolah, dia kuliah, itu kami ingin dibiayai. Saya sama Pak Wakil, kita berdua kadang-kadang berdiskusi dan merasa bahwa masih banyak sih kendala, kekurangan kita banyak. Kita bangun jalan. 67,5% itu belanja modal untuk infrastruktur. Tapi kehidupan manusia itu kan harus nyata. Saya pernah melihat langsung seorang anak meninggal hanya karena tidak punya uang 2.700.000. Saya meninggal di depan saya. Nah dari situ saya membebaskan seluruh biaya perawatan kesehatan. Saya taruh uang di dinas pendidikan, di dinas kesehatan 10 miliar. Semua pembiayaan dibayar oleh dinas kesehatan. Uang itu tidak hilang jadi PAD. Dan setiap tahun kita putar itu uang. Sekarang naiknya jadi 13 miliar. Jadi kalau dia dirujuk ke Makassar, ke Manado, ke Jakarta atau ke Ternate paling banyak, itu keluarga pasien juga dikasih 10 juta uang tunggu. Kemudian ya kalau dia punya BPJS ya kita tidak nangani. Tapi kalau dia nggak punya BPJS atau terlambat sebulan BPJS, pasti kan ada banyak administrasi harus diselesaikan. Ya nggak perlu lagi, yang penting dia punya KTP Halmahera Tengah. Dan ini kemudian yang mendorong Pak Bupati dan juga Pak Wakil untuk membuat program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah ya Pak. Ini sangat menarik, kita akan membahas lebih banyak lagi khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Halmahera Tengah yang cukup menakjubkan tentunya. Tapi setelah yang satu ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV. Anda masih bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV dan masih bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Saya mau ke Bapak Wakil Bupati dulu. Pak Wakil, ini kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Halmahera Tengah cukup menakjubkan, 58,87. Nah, ini cukup tinggi ya, di atas angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sektor mana saja nih Pak yang paling berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Halmahera Tengah? Baik, jadi di Halmahera Tengah itu kan ada industri hilirisasi nikel terbesar ya saat ini, yang namanya PT IBP itu. Selain itu juga ada di sektor pertambangan. Jadi selain hilirisasi ada pertambangan.
Itu yang kemudian membuat Halmahera Tengah di beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Tetapi untuk di tahun 2025 itu pertumbuhan kita sangat berkualitas, inklusif, karena kalau kita buka 58,sekian% itu dari sektor pertambangan dan hilirisasi, Halmahera Tengah masih tumbuh di 18,sekian%. Artinya bahwa sektor lain, terutama sektor perikanan, pertanian juga ikut tumbuh. Ikut tumbuh ini karena program-program kita yang terutama program eksekusi itu, termasuk program-program yang ada di Dinas Pertanian, Perikanan yang saat ini kami galakkan. Kami sadar memang mungkin ini belum terlalu besar dan jauh dari harapan, tetapi di tahun 2026 insya Allah akan kami perbaiki sehingga sektor pertanian, perikanan maupun sektor lain di luar sektor pertambangan dan hilirisasi harus kita galakkan. Karena dengan itu ya masyarakat lokal kita bisa tumbuh dan bisa memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Strategi dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sendiri untuk kemudian bisa mendorong khususnya sektor-sektor dari pertanian, perkebunan dan juga perikanan agar bisa turut mendongkrak lebih baik lagi untuk pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah seperti apa, Pak? Jadi kita harus jujur, misalnya pendapatan kita baik itu pendapatan transfer maupun PAD saat ini itu kan tinggi bersama dengan pertumbuhan di sektor pertambangan. Pak Bupati dan saya sadar betul itu. Nah karena itu memang kita harus menggunakan apa yang kita miliki saat ini untuk kita investasi ke sektor lain. Tentunya kita tidak bisa sendiri, kami akan welcome, kami akan mencoba untuk mengajak teman-teman terutama pengusaha, para investor lain untuk ikut berinvestasi di sektor perikanan, pertanian dan pariwisata. Pariwisata juga ya Pak? Kalau kita pariwisata kita kan sebenarnya belum dieksplor ya, dieksploitasi, tetapi cukup bagus saat ini. Secara alami ada beberapa pulau, ada Pulau Sayafis, Pulau Liwo, di Pulau GB itu ada namanya Pulau Umial ya, Umial, kemudian ada Pulau Mor. Ada satu gua yang saat ini cukup bagus dan konon cerita sampai saat ini ujungnya belum ketemu. Oh iya. Namanya Gua Buki Maruru. Itu bisa menarik wisatawan itu ya, Pak untuk bisa mencari ujungnya ya Pak. Oke, yang menarik juga di sini adalah Pak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah itu juga ternyata mendapatkan penghargaan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan merata di Indonesia pada Desember 2025, betul? Betul, itu, Pak Bupati yang terima. Silakan Pak, seperti apa ini? Jadi gini kan, pertumbuhan ekonomi itu pasti akan digerakkan oleh investasi. Nah, kita di sana ada 3 investasi. Investasi pemerintah pusat dengan intervensi Kopdes, kemudian MBG, itu kan pengaruh ekonomi yang luar biasa. Kemudian investasi pemerintah daerah melalui APBD dan ada investasi swasta. Nah, pertumbuhan ekonomi yang 58,87%, apakah itu adalah investasi swasta murni gitu? Nah, ternyata kita bedah dengan BPS Maluku Utara dan BPS Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, kalau kita buka kontribusi pertambangan itu identik dengan penggalian. Kemudian pengolahan itu identik dengan hilirisasi. Kita buka, ternyata ada 18%, 18,40% itu pertumbuhan dikontribusikan oleh perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, itu artinya bahwa ternyata investasi swasta berkontribusi bersama dengan investasi pemerintah daerah. Apalagi nanti 2026 MBG kemudian Kopdes sudah mulai jalan secara kontinu di sana. Secara masif. Saya membayangkan ditambah dengan 55 miliar insentif pada masyarakat imam kan 2 juta, pendeta 1,5 juta per bulan. Itu cara saya untuk meningkatkan konsumsi. Nah, karena pertumbuhan ekonomi itu akan diukur dengan tingginya konsumsi. Nah, kalau konsumsi di dalam daerah tidak tinggi, maka perputaran uang itu tidak bergerak. Misalnya di sana ada 200.000
termasuk karyawan outsourcing ya, yang tidak tercatat ini secara nasional. Yang bekerja di industri pertambangan, tidak hanya di IWIP, di sejumlah perusahaan tambang lainnya. Tapi uangnya itu tidak ngecer di Halmahera Tengah. Karena mereka punya keluarga kan, mereka uangnya dikirim keluar. Saya biasa mentris itu di perbankan, di Bank Himbara. Kita tahu bahwa per bulan sampai tanggal 15 akan transfer besar sekali keluar. Kos-kosan, para pemilik kios toko, itu kan juga pemodalnya dari luar. Untuk lokal itu masih sedikit. Karena itu cara saya adalah insentif itu taruh di desa, menggerakkan ekonomi desa. Kemudian saya naikkan tunjangan pendapatan tambahan pendapatan pegawai. Di Halmahera Tengah pegawai golongan 2 tambahan pendapatan pegawai atau istilahnya TPP itu 6,2 juta. Dan saya melarang pegawai kredit dari TPP. Kenapa? Karena itu untuk konsumsi. Harus belanja. Harus belanja. Nah, sehingga yang kita analisis di sana, kita lihat UMKM untuk produk pangan itu cepat sekali melonjak. Banyak sekali UMKM di desa itu mulai tumbuh dan setiap bulan kita hitung. Di ekonomi tumbuh UMKM lokal tapi UMKM pangan. Dan itu jadi strategi dari pemerintah kabupaten untuk menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah, tapi tidak hanya bertumbuh tapi juga merata ya. Cara meratanya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu membuat perhitungan, analisis. Tumbuh sih pasti tumbuh, tapi dirasakan apa tidak? Nah, ini langsung ya sama masyarakat. Ya. Misalnya kalau kita sudah biaya kesehatan ya kita ditangani oleh pemerintah, biaya pendidikan ditangani oleh pemerintah, ya berarti kan pengeluaran dia untuk kesehatan, pengeluaran dia untuk pendidikan nggak ada lagi, karena udah di cover oleh pemerintah. Maka dia akan ke konsumsi seperti itu. Ini yang terus ditingkatkan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil ya. Dan menurut saya, dugaan saya dari intervensi-intervensi yang kami lakukan itu kemudian yang menjaga angka inflasi di Halmahera Tengah. Di Maluku Utara itu untuk daerah yang diukur inflasinya itu hanya Kota Ternate dan Halmahera Tengah. Kita di beberapa bulan terakhir sampai di Desember dan Januari inflasi kami di 0,39%. Jadi di bawah rata-rata nasional. Ini memang diukurnya kan IHK. Ada 2 tuh, IPH. IPH itu indeks perubahan harga. Tapi itu hanya untuk tidak secara keseluruhan ya. Nah, di Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Kabupaten Halmahera Tengah, indeks harga konsumen. Itu ada 275 produk yang dipantau harganya. Nah, inflasi kita per minggu kemarin di minggu pertama bulan Februari itu adalah 0,39. Di nasional di angka 2,2. Paling tidak kita tidak boleh lebih dari nasional. Tapi kita di 0, nah itu artinya cukup jauh ya Pak. Jauh. Nah, itu cara kami untuk menstabilkan harga dengan insentif tadi. Semakin banyak orang belanja, harga semakin terkendali. Dan tentu juga masyarakat tidak perlu khawatir mau belanja pakai apa karena disediakan oleh pemerintah ya. Jadi, pemerintah daerah gitu. Bayangin aja kalau insentif dengan 55 miliar itu ada uangnya ada di desa, kemudian MBG ditambah dengan pergerakan ekonomi dari koperasi desa, koperasi Merah Putih luar biasa. Daerah itu pasti pembangunannya akan pesat begitu ya Pak. Kita sudah bicara mengenai capaian-capaian strategi dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bagaimana kemudian bisa memeratakan kesejahteraan masyarakatnya. Namun pasti ada tantangan Pak dalam merealisasikan setiap program dan juga kerja-kerja dari pemerintah daerah sendiri. Apa saja kira-kira Pak tantangan yang dihadapinya dan bagaimana kemudian bisa diatasi seperti itu Pak? Pak Wakil dulu. Silakan Pak. Saya kira ini bicara pemerintahan, tentunya Pak Bupati, saya termasuk teman-teman di OPD. Tantangan kita jujur, kami harus menaikkan kinerja birokrasi ya, terutama untuk ASN. Nah karena itu di awal ini tahun 2005 kami ada program tadi yang untuk pendidikan. Pendidikan itu Pak Bupati wajibkan
teman-teman ASN yang pendidikannya masih D3 harus kuliah untuk ngambil S1, yang S1 harus ke S2. Saya kira ini agak ke ini dengan harapan ya tadi, karena kata kunci kita adalah pelayanan ke masyarakat. Karena itu kalau pelayanan masyarakat kita harus memberikan kemampuan ya kepada ASN untuk bisa melayani dengan baik. Oke, berarti diawali dengan perbaikan dari tata kelola. Dari internal ya, dari internal harus kita mulai. Dan menariknya juga ini mendapatkan penghargaan tata kelola pemerintah terbaik juga ya Pak. Banyak penghargaannya Pak. Regional 4. Oke. Jadi tata kelola desa dan kabupaten. Desa dan kabupaten. Tapi itu regional 4. Nusa Tenggara Timur, Maluku, wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua. Tapi ini menjadi awalan yang baik ya Pak. Mungkin kalau termasuk Jawa, Sumatera mungkin kami tidak masuk. Tapi ini menjadi awalan yang baik karena kemudian tata kelola itu memang sangat penting ya Pak untuk kemudian bisa meningkatkan kapasitas kerja dari pemerintah kabupaten. Masih ada 4 tahun lagi untuk bisa berbenah, untuk bisa membangun infrastruktur di Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya konektivitas antar wilayah di Kabupaten Halmahera Tengah. Terakhir Pak, listrik sebentar, listrik. Ya. Oke Pak, silakan. Halting itu surplus listrik karena kita diberikan oleh PT IWIP 8,5 megawatt. Masih tinggal 1,5 megawatt yang saya minta 10 megawatt. Sekarang tinggal 1,5 yang nanti setelah kembali kita akan tanda tangan kerjasama dengan PLN. Jadi dari PLTU. Jadi untuk mendapat pasokan listrik ya Pak. Listrik. Luar biasa. Terakhir Pak, sebagai pemimpin Kabupaten Halmahera Tengah, apa harapan ke depannya Pak untuk Halmahera Tengah? Mulai dari Pak Bupati dulu, habis itu dari Pak Wakil. Saya sih ingin masyarakat Halmahera Tengah tuh merasa bangga terhadap daerahnya, terhadap negaranya, terhadap pemerintahnya. Makanya ada program sekolah rakyat nanti kita percepat. Kemarin sudah dengan Pak Menteri. Pak MBG, kemudian Kopdes itu kita pacu. Masyarakat merasakan bangga menjadi warga Halmahera Tengah, bangga menjadi masyarakat Indonesia. Oke. Dari Pak Wakil sendiri? Janji kami adalah untuk kami hadir untuk kesejahteraan dan yang berkeadilan. Nah karena itu tentu ini masih jauh dari harapan masyarakat Halmahera Tengah. Pak Bupati, saya bersama seluruh stakeholder akan berpacu untuk mendekatkan dan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan itu di tengah masyarakat Halmahera Tengah. Satu saya mungkin ini ya. Kenapa kami memberikan seragam gratis ya? 4 seragam gratis untuk setiap siswa. Itu mulai dari sepatu, topi. Karena saya pernah menemukan salah satu orang tua anaknya 4 orang anaknya. 2 anaknya di SMA. Hari Senin kakaknya pergi sekolah. Hari Selasa adiknya sekolah karena seragamnya cuma satu. Ini kemudian yang mendorong pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk bisa memberikan insentif dan juga memajukan sektor pendidikan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Tentu kami pun juga berharap Halmahera Tengah bisa lebih baik lagi di bawah kepemimpinan IMS Adil, masih ada 4 tahun. Sangat tidak sabar untuk melihat apalagi kemajuan-kemajuan, capaian-capaian yang sudah berhasil dicapai oleh Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati. Terima kasih Bapak Ikram Malan Sangaji selaku Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dan juga Bapak Ahlan Jumadil selaku Wakil Bupati Halmahera Tengah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, sukses selalu. Amin. Pemirsa, laporan 8 siang masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.